Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana Ia telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, mengapa kamu begitu takut? Sungguh pertanyaan yang menyakitkan. Mereka mendengar pertanyaan itu setelah mengalami amukan taufan yang sangat dahsyat. Wajar saja mereka takut. Beberapa dari murid Yesus adalah nelayan. Mereka tahu baik akan bahaya yang membinasakan itu. Tentu saja setiap manusia takut binasa, apalagi dengan cara yang mengenaskan. Akan tetapi, tentu saja pertanyaan Yesus tidak bermaksud meremehkan kelemahan murid-muridnya. Hanya saja mereka lupa ada kekuatan di atas ketakutan mereka.
Maka Yesus menyambung pertanyaan, "Mengapa kamu begitu takut?" dengan pertanyaan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Maka disinilah letak kelemahan yang Yesus kecam dari murid-muridnya. Yesus ada di sana, tetapi mereka masih saja takut. Tuhan ada di sana, dan mereka takut pada taufan. Yesus tidur saat taufan mengamuk, dan murid-muridnya menuduh Ia membiarkan mereka menjadi binasa. Bagaimana mungkin mereka ketakutan saat Tuhan ada di sana? Saudara-saudari yang terkasih, maka sebagai orang beriman, ketakutan kita yang paling besar sebenarnya adalah ketika kita tidak bersama dengan Tuhan. Jauh dari Tuhan membuat kita tertekan dan terombang-ambing pada kuasa-kuasa dunia. Dan kelemahan terbesar kita adalah tetap merasa takut walaupun kita berada dekat dengan Tuhan. Jika kita berada dalam kuasa Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Segala ketakutan kami akan sirna jika Engkau hadir dalam hidup kami. Semoga kami senantiasa berada dekat denganmu, sehingga kami dapat mengatasi setiap rintangan hidup kami dengan berani. Sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.